Kajang Semang, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Pemerintah Kota Denpasar mencabut status tanggap darurat bencana ke transisi darurat pemulihan. Polda Bali menetapkan 14 orang sebagai tersangka kerusuhan saat unjuk rasa di Mapolda dan DPRD Bali akhir Agustus lalu. Sekretaris Kementerian Koperasi atau Sekmenkop meninjau Koperasi Desa Merah Putih di Desa Awan Kintamani, Bangli. Situasi di daerah terdampak banjir sudah mulai pulih. Di beberapa daerah terdampak, aktivitas warga mulai berjalan normal. Pemerintah Kota Denpasar juga mencabut status tanggap darurat bencana ke transisi darurat ke pemulihan. Pemkot Denpasar akan fokus memulihkan daerah terdampak banjir, termasuk memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga dan bantuan bagi siswa terdampak dan sekolah. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jayanegara juga memastikan pencarian terhadap korban yang hilang terus dilakukan, termasuk secara diskala dengan melakukan persembayangan agar korban dapat ditemukan. Berdasarkan arahan dari Bapak Gubernur dan juga kajian dari BMKG dan juga kaji cepat dari BPBD Kota Denpasar, maka status darurat bencana kita rubah menjadi status transisi darurat ke pemulihan yang berlaku dari tanggal 17 September sampai 17 Desember 2025 selama 3 bulan. Fasilitas umum sekarang yang jalan-jalan yang kerusakan akan dikerjakan oleh pemerintah semuanya itu. Tapi dari sisi pendidikan saya sudah bilang anak-anak sudah bisa sekolah karena semua yang terdampak sudah diperbaiki, dengan catatan mungkin ada masih anak-anak yang pakaiannya masih bebas. Karena kami harus mencatatkan dulu statusnya ini di status pemulihan untuk membelikan baju, tas, dan sepatu bagi yang terdampak. Basarnas yang menarik penilaian karena kayaknya hari ini ditetap untuk itu tidak lagi dicari karena sudah dihitung 7 hari. Tapi kami dari pemerintah, dari BPBD tetap akan melakukan upaya-upaya skala. Banjir yang terjadi 10 September lalu meluluh lantakan sebagian wilayah Bali. Kota Denpasar, Badung, Tabanan, dan beberapa daerah lainnya di Bali terendam banjir. Banjir juga menyebabkan 18 orang meninggal dunia dan tim SAR saat ini masih mencari korban yang hilang. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Pemerintah Kota Denpasar tidak akan memperpanjang masa tanggap darurat karena kondisi Bali sudah berangsur pulih. Mulai tanggal 17 September, Bali berubah status transisi darurat ke pemulihan. Pemerintah akan fokus memperbaiki sekolah, jalan, dan memberikan pelayanan kesehatan gratis. Pemerintah juga akan memberikan bantuan dana bagi tempat usaha yang rusak diterjang banjir sesuai dengan data terverifikasi. Untuk masa pemulihan ini, pihak pemerintah kota telah menyiapkan anggaran dana sebesar 18 miliar rupiah. Yang pertama, dari dampak kematian kita sudah membantu biaya kematian, baik itu dari pusat, provinsi, dan kota itu mendapat masing-masing 15 juta per 5 juta. Untuk dari rumah yang rusak, itu akan dibantu oleh BNPB, itu maksimal 60 juta. Untuk pasar itu yang terdampak di Kembasari dibantu oleh provinsi senilai 4,6 miliar. Pemerintah Kota Denpasar itu membantu yaitu toko-toko yang ada di luar Kembasari, warung-warung yang ada di luar Kembasari, tentunya dengan syarat ada KTP Denpasar dan menunjukkan bukti kerusakan dagangnya, dan itu masih didata oleh Kades Lurah.
Untuk bantuan semua kita kebetulan sudah ada di BTT kami senilai 18 miliar. 18 miliar mudah-mudahan ini cukup karena kemarin di saat kebencanaan ini kita juga sudah mengeluarkan untuk rumah sakit Wangaya karena obat terendam gitu kita membantu 3,5 miliar. Dan untuk santunan kematian dan untuk di LH karena kita membutuhkan tambahan truk dan alat berat untuk penanganan sampah kita membantu sekitar 400 jutaan. Itu kita sudah jalan. Data Posko Induk Terpadu Penanganan Bencana Kota Denpasar tercatat ada 2.500 lebih orang yang terdampak banjir Rabu pekan lalu. Korban meninggal sebanyak 12 orang, 1 orang masih dalam pencarian, serta 1.000 lebih bangunan dan fasilitas umum rusak. Banjir kali ini merupakan yang terparah sepanjang sejarah bencana banjir di Denpasar. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Kawasan Jalan Gajah Mada di Denpasar adalah daerah yang terdampak banjir parah. Kawasan ini tidak jauh dari Sungai Badung, sehingga ketika hujan turun, sungai meluap dan merendam kawasan ini. Selama beberapa hari, kawasan ini lumpuh. Toko tutup dan siswa tidak bisa sekolah. Namun saat ini kondisi berangsur pulih. Meski demikian, ada beberapa siswa yang masih belum bisa ke sekolah. Seperti Komang Yuli, ia terpaksa libur sementara waktu karena seragam dan seluruh peralatan sekolahnya kotor terkena lumpur. Hanya sebagian buku, itu pun basah kuyup, terendam banjir. Nah, bagian buku saya udah terendam semua dan baju-baju saya udah kena lumpur, udah habis semua sih. Saya nggak tahu nanti pakai apa gitu kalau nanti sekolah. Sudah lapor ke guru. Sudah. Gimana respon gurunya? Mungkin saya diberi waktu sekitar 1 minggu untuk seperti membersihkan gitu di sini. Jadi sementara dispensasi libur gitu. Ya. Komang dan siswa lainnya yang belum bisa bersekolah berharap bantuan pakaian seragam dan peralatan belajar agar ia dan siswa lainnya bisa melanjutkan sekolah. Banjir yang melanda Bali menyebabkan sekitar 1.800 sekolah terendam dan siswa terpaksa diliburkan sementara. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Cuaca ekstrim selama beberapa hari terakhir melanda Bangli dan menyebabkan harga bumbu dapur tidak stabil alias turun naik. Di Pasar Kidul Bangli, harga bumbu dapur seperti cabai keriting naik dari Rp35.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Cabai merah besar naik dari Rp20.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit sejauh ini masih normal di kisaran harga Rp35.000 per kilogram. Begitu juga bawang merah dan bawang putih, harganya relatif masih normal. Bahkan tomat turun di kisaran Rp6.000 per kilogram. Sementara bumbu dapur jenis kencur naik dari Rp30.000 menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Lengkuas dari Rp8.000 menjadi Rp10.000 per kilogram dan jahe harganya kini Rp25.000 per kilogram. Sedikit cabai besar, cabai keriting. Dari berapa ke berapa? Cabai besar dari 30 ke 40. Cabai keriting dari 30 ke 50. 50. Kalau cabai biasa berapa? Cabai biasa 35. 35. Tahun lalu mahal, pembelinya rame, stoknya sedikit. Sekarang barangnya banyak, pembelinya sedikit. Iya. Cuaca ekstrim diperkirakan masih akan terjadi dan pedagang khawatir harga bumbu dapur akan terus naik. Mereka meminta petani dan pihak terkait mengantisipasi situasi ini sehingga stok di pasar terjaga. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.